Om Swastiastu, selamat sore masyarakat Bali yang saya hormati. Pada sore hari ini saya menyampaikan informasi tentang perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Bali. Setelah kemarin kami tidak menyampaikan update perkembangannya karena Hari Raya Nyepi. Pada sore hari ini dapat saya laporkan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan sampai hari ini 121 orang. Saya ulangi, itu jumlah kumulatif ya. Berarti ada tambahan 7 orang pada hari ini dibandingkan kemarin. Karena kemarin jumlahnya 114 orang. Ya. Jadi tambahan hari ini pasien dalam pengawasan adalah 7 orang. Ya. Dari 121 orang pasien dalam pengawasan tersebut telah dilakukan uji sampel dan yang keluar hari ini secara kumulatif jumlahnya 96 orang. Kalau kemarin jumlahnya 84 orang. Berarti ada penambahan jumlah yang keluar sebanyak 12 orang ya. Nah, dari 84 ke 96. Dari 96 orang sampel yang keluar ini, jumlah yang positif masih tetap 9. Sedangkan yang negatif 87 orang. Artinya dari sampel yang keluar hari ini tidak ada tambahan kasus positif. Karena sebagian besar yang keluar hari ini hasilnya negatif. Saya ulangi, 87 orang negatif. Hasil yang keluar ini merupakan hasil dari yang kita lakukan atau yang kita upayakan di Bali, yakni melakukan tes dengan mekanisme yang lebih cepat. Mulai kemarin siang, kami telah memulai melakukan tes PCR di Laboratorium Kesehatan Rumah Sakit Sanglah. Ya. Jadi mulai kemarin kita sudah mulai menggunakannya. Demikian juga mulai hari ini Satgas menggunakan rapid test untuk melakukan tes terhadap PDP maupun ODP. Untuk yang telah dilakukan tes menggunakan PCR sebanyak 40 orang. Jadi mulai kemarin sampai tadi yang telah dites menggunakan PCR di Laboratorium Rumah Sakit Sanglah sebanyak 40 orang. Dari 40 orang ini 34 sudah firm dinyatakan negatif. Sementara 6 orang masih diuji lagi untuk lebih meyakinkan hasilnya. Kemudian rapid test. Rapid test ini sudah mulai kami gunakan hari ini, mulai tadi siang, dan sore hari ini masih tetap berlangsung. Rapid test ini kami prioritaskan untuk saudara-saudara kita yang kita karantina di Bapelkesmas, Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sampai sore hari ini saya laporkan bahwa dari 21 orang yang dites menggunakan rapid test di Bapelkesmas Diskes Provinsi Bali sebanyak 21 orang dan ke-21 orang hasilnya negatif. Masih ada yang harus kita lanjutkan untuk rapid test ini. Karena jumlah kawan-kawan kita yang berada di karantina sampai dengan sore hari ini sebanyak 76 orang. Terdiri dari 56 orang di Bapelkesmas
Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan 20 orang di Badan Pengembangan SDM Provinsi Bali. Sekarang ini rapid test sedang berlangsung. Bagi mereka yang hasil rapid testnya dinyatakan negatif, maka akan diberikan surat keterangan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyatakan bahwa peserta karantina ini telah dilakukan karantina, telah diuji menggunakan rapid test, dan telah dinyatakan negatif. Karena itu mulai sore hari ini dipersilahkan pulang. Saya ulangi, yang sudah dinyatakan sehat dan negatif hasil rapid testnya, maka diberikan surat keterangan sudah rapid test dan dinyatakan negatif. Karena itu boleh pulang untuk melanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing. Jika nanti ditemukan dalam rapid test ini terindikasi dengan COVID-19, maka akan dilanjutkan tes menggunakan PCR untuk lebih meyakinkan. Jadi bagi yang sudah dinyatakan negatif, dipersilakan pulang untuk selanjutnya melaksanakan karantina mandiri di rumah masing-masing. Kepada masyarakat di desa atau di Banjar yang menerima warga masyarakat kita yang pulang dari luar negeri, telah dikarantina dan telah dites serta dinyatakan negatif, agar masyarakat di Banjar dan di desa tersebut menerima dengan baik dan membantu untuk melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing. Sehingga dengan demikian upaya pencegahan penyebaran COVID ini menjadi upaya kita bersama untuk mencegah dan menghindarinya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kasusnya dan juga penanganan yang dilakukan oleh Satgas bekerja sama dengan laboratorium Rumah Sakit Sanglah. Berikutnya saya sampaikan perkembangan kebijakan atau update kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali. Tentu dalam hal ini yang dipimpin oleh Bapak Gubernur. Tadi sore Bapak Gubernur Bali mengadakan rapat dengan Satgas dan juga dengan Rektor Universitas Udayana untuk mengupayakan adanya rumah sakit khusus untuk menangani PDP dan positif COVID-19 ini. Telah dicapai kesepakatan antara pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Bapak Gubernur dan juga Rektor Universitas Udayana menunjuk atau menugaskan Rumah Sakit PTN Universitas Udayana sebagai rumah sakit khusus untuk melaksanakan perawatan, penanganan pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID-19. Untuk bisa operasional tentu membutuhkan upaya-upaya persiapan. Oleh karena itu, pada saat ini pihak Rektorat Universitas Udayana sedang mengupayakan persiapan-persiapan menuju ke sana. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sudah bisa disiapkan. Jika sudah siap, tentu akan kami informasikan kemudian. Kemudian yang kedua, terus memperketat karantina bagi para pekerja, warga masyarakat kita yang pulang dari luar negeri, terutama dari 10 negara terjangkit yang telah diumumkan oleh pemerintah, atau dari negara lain tetapi dalam riwayat perjalanannya 14 hari terakhir pernah singgah di 10 negara terjangkit tersebut, maka harus mengikuti karantina. Untuk itu sekali lagi kepada masyarakat, para orang tua dari para pekerja ini agar menerima dengan baik kebijakan ini. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk tanggung jawab para orang tua pekerja kita di luar negeri untuk
bersama-sama mengupayakan pencegahan yang semakin kuat terhadap penyebaran COVID-19 ini. Yang ketiga, terus mengupayakan penggunaan PCR dan juga rapid test untuk mempercepat pelaksanaan tes, baik bagi PDP maupun ODP. Sehingga dengan demikian dapat mempercepat penanganan PDP maupun ODP agar lebih cepat diperoleh kepastian tentang status dari kawan-kawan yang PDP maupun ODP tersebut. Karena kepastian itu akan menentukan tindakan selanjutnya. Bagi mereka yang sehat dan juga negatif, tentu boleh pulang. Bagi yang negatif tetapi kondisi belum sehat, tentu dirawat di ruang perawatan umum, tidak di ruang perawatan isolasi. Demikian update kebijakan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini, sehingga masyarakat bisa memahami yang pertama perkembangan kasusnya, dan yang kedua perkembangan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya untuk terus memperluas dan menguatkan upaya-upaya pencegahan COVID-19 ini di Bali dalam rangka penyelamatan masyarakat Bali dari ancaman penyakit yang sangat membahayakan ini. Selanjutnya, Satgas tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Bali untuk tetap waspada, bahkan meningkatkan kewaspadaannya. Karena penyebaran COVID-19 ini masih menunjukkan tren peningkatan secara nasional. Jadi COVID-19 ini bukan sesuatu yang bisa ditanggapi dengan rileks, tetapi harus dengan penuh kewaspadaan yang tinggi. Masyarakat juga kami minta untuk terus mengikuti ajakan-ajakan pemerintah, himbauan pemerintah untuk menjaga jarak satu dengan yang lainnya, untuk mengurangi interaksi fisik satu dengan yang lainnya, untuk mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah yang bisa dikerjakan di rumah agar dikerjakan di rumah. Masyarakat diminta untuk meniadakan segala bentuk kegiatan keramaian, hiburan yang melibatkan orang banyak. Saat ini sudah waktunya bagi kita untuk tidak lagi mentoleransi keramaian, hiburan yang melibatkan orang banyak, aktivitas yang melibatkan orang banyak. Karena pemerintah akan semakin tegas untuk melakukan pengawasan mengenai hal ini. Karena kita semua mengetahui bahwa COVID-19 ini menyebar antara satu individu ke individu yang lainnya melalui kontak dekat antar individu satu dengan yang lainnya. Maka kalau semua orang Bali bisa menghindari kontak dekat satu sama yang lainnya, semua bisa menjaga jarak, maka astungkara COVID-19 ini tidak akan meluas. Dan tentu itu yang menjadi tujuan kita bersama. Mudah-mudahan masyarakat Bali semuanya, berbagai lapisan, bisa memahami kebijakan ini. Sehingga tidak ada lagi yang mengemukakan argumen-argumen yang lain, pandangan-pandangan yang lain, di luar arahan, kebijakan, dan himbauan pemerintah. Kepada seluruh masyarakat luas, kami tetap meminta untuk tidak membuat dan juga tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar, informasi-informasi yang menyesatkan masyarakat, yang menambah kepanikan masyarakat. Hari ini beredar lagi beberapa informasi yang tidak benar, sehingga menambah kepanikan masyarakat. Saya minta, selaku Ketua Satgas, saya minta semua individu masyarakat Bali harus bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga terhadap masyarakatnya. Sudah waktunya juga aparat penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan tegas bagi mereka yang membuat dan menyebarkan informasi, berita, gambar, video yang tidak benar, yang menambah kepanikan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat Bali untuk mentaati hal ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan melalui upaya kita bersama, gotong royong seluruh elemen masyarakat, maka
masyarakat Bali bisa kita selamatkan dari ancaman COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih.